Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar kita tuh dapat dijauhkan dari segala keburukan-keburukan yang dapat menimpa kita nantinya. Beribu-ribu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, karena hanya berkat rahmat-Nya lah niat-niat baik kita itu dapat terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana. Berapa banyak impian kita yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak dapat dicapai. Namun hanya karena berkat Allah lah keinginan kita tersebut insya Allah dapat tercapai. Maka kebaikan yang kita dapatkan saat ini hanyalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan kultum singkat yang bertemakan jangan putus asa. Sebenarnya ini lebih cocok bila dikatakan sebagai renungan sih. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai umat manusia, terutama umat muslim, pasti pernah berada pada di suatu titik di mana seisi dunia, di mana kita itu merasa amat sangat melelahkan. Kita merasa tuh semuanya tuh sangat berat, sampai-sampai rasanya tuh sulit untuk menghadapi semuanya. Sulit di sini tuh karena mungkin ujian-ujian yang datang tiada henti-hentinya. Kita merasa kita tidak dapat menghadapinya, kita tidak dapat mengatasinya. Namun kita sebagai umat manusia, apalagi umat muslim, bukannya mencari solusi, bukannya mencari jawaban atas permasalahan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguji, kita tuh malah seringkali tuh memilih untuk sibuk dengan urusan duniawi. Kita lebih memilih untuk mengurus urusan-urusan kita yang ada di dunia. Kita tidak peduli dengan Allah, kita tidak mencari solusi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Padahal yang kita tahu bahwa sebenarnya jawaban atas masalah yang kita hadapi, jawaban atas ujian-ujian yang kita hadapi itu semuanya ada pada Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang menguji kita sendiri. Dan karena hal inilah, karena kita yang selalu menyibukkan diri kepada dunia, selalu menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang kadang tidak penting yang ada pada dunia, dosa-dosa kita tuh semakin menumpuk. Iman kita pun kadang tuh bahkan akan menjauh dari pandangan pelupuk mata kita sendiri. Rasa-rasanya semuanya tuh bahkan akan semakin runyam dan akan semakin mengerucut hingga mengarah pada jurang keputusasaan. Tapi tunggu, teman-teman pasti tahu, teman-teman pasti ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan ujian yang akan melampaui batas kemampuan hambanya sendiri. Bukan hanya perkara ujian, namun perkara segalanya, bahkan menyangkut nikmat yang telah Ia berikan. Bukankah Allah pernah bilang bahwa Allah itu memberikan ujian sesuai kadar kesanggupan dan batasan yang mampu ditanggung oleh hambanya sendiri. Allah telah mengatur semuanya dalam porsinya masing-masing. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu itu berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kamu kepadanya sebelum datang azab kepadamu, sehingga kamu kemudian tidak dapat tertolong. Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Ketahuilah teman-teman sekalian, apabila semua orang itu pernah melakukan semua dosa, semua orang itu pasti pernah melakukan dosa yang bisa dikatakan itu dosa kecil maupun dosa besar. Namun ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat pengampun dan Maha Penyayang. Semua orang itu memiliki kesempatan untuk memperoleh ampunannya. Sekalipun dosa itu besar, sekalipun dosa itu mungkin tidak dikatakan tidak dapat diampuni, namun Allah itu pasti tahu hambanya, Allah mengerti hambanya. Oleh karena itu, ketika kita itu merasa tengah putus asa dan tidak ada lagi harapan, ingatlah bahwa kita itu masih memiliki Allah di sisi kita. Sesungguhnya pertolongan Allah lah itulah yang sangat dekat. Dialah tempat kita itu bergantung, tempatlah kita menggantungkan seluruh harapan. Hal ini juga selaras dengan hadis yang berbunyi, yang artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menghadapku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian menemuiku, engkau tidak menyekutukan sesuatu pun denganku, niscaya aku menemuimu dengan ampunan seperti itu. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Ketika keputusasaan kita mulai nampak, maka yakinlah, selagi pintu taubat dan ampunan masih terbuka lebar sepanjang hidup kita, maka semoga tuh insya Allah kita senantiasa dituntun untuk kembali dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Karena kalau bukan kepada Allah, mau kemana lagi kita berserah diri, mau kemana lagi kita mendekatkan diri kalau bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya harap semua teman-teman yang menonton video saya dapat mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.